selamat datang Akang Teteh. Selamat datang di podcast Waalaikumsalam pertama kita. wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh Alin. Iya, selamat datang di podcast pertama kita, podcast 3.1. Sebelumnya izin memperkenalkan dulu, kami dari kelompok 3.1, Jabar Angkatan 4, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Saya sendiri Siti Maulina Rahmayani, kemudian di sini ada Teh Selfie. Teh Selfie, silahkan say hi. Teh Selfie Putri Hai. Okai. Iya. Kemudian ada Teh Irma Puji Astuti. Teh Irma. Halo. Kemudian ada Kang Rahmat Hari Saputra. Kang boleh say hi? Halo, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi Kang. Kemudian yang terakhir ada Kang Revin Muhammad Rizky. Kang say hi. Halo. Bisa? Halo Kang. Iya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai tokoh panutan dari daerah Jawa Barat. Nah, tokoh panutan tersebut memiliki perilaku-perilaku yang dapat mencerminkan nilai-nilai dasar core value ASN, di mana kita tahu bahwa core value ASN ini diluncurkan pada tanggal 27 Juli tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo sebagai kesamaan persepsi yang memudahkan kita sebagai calon ASN dan dapat diterapkan dimanapun kita nanti berada. Core value tersebut adalah core value berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, dari tokoh-tokoh yang akan kita diskusikan kali ini, semoga kita dapat meneladani core value tersebut ya, Kang Teteh. Mungkin kita mulai diskusinya. Saya boleh minta Teh Selfie untuk memaparkan tokoh yang pertama. Teh, silahkan. Oke, jagoan saya nih ada Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Bandung periode 2013 sampai 2018, sekarang lagi menjabat jadi Gubernur Jawa Barat. Kenapa sih saya pilih Ridwan Kamil? Pertama, berorientasi pelayanannya, nggak usah diraguin. Beliau kan ada program-program kayak Jabar Quick Respon untuk merespon dari permintaan masyarakat. Terus juga beliau kan aktif nih di sosial media, nggak jarang beliau kayak menjawab keluhan dan aspirasi masyarakat lewat Twitter ataupun lewat Instagram. Kalau akuntabelnya beliau terbukti nih kemarin sempat mau dicalonkan jadi wakil gubernur Jawa Barat, wakil gubernur Jakarta, tapi menolak karena ingin menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota Bandung. Kompetennya jelas terbukti kan ya, dia menerima 5 penghargaan sekaligus dalam satu hari nih. Salah satunya kayak Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic and Best Governor for E-Government and Digital Innovation di People of the Year tahun 2021 tadi. Terus kalau harmonisnya, beliau nggak cuma harmonis di dalam keluarga, tapi di lingkungan kerja juga beliau menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif. Salah satunya dia menciptakan hubungan antara Pemprov, Pemkab, sama juga Pemkot di lingkungan Provinsi Jawa Barat, supaya komunikasinya bagus gitu. Biar jadi aspirasi dari bawah ke atas tuh lancar. Kalau loyalnya bisa kita lihat dari yang baru-baru ini terjadi gitu kan, walaupun beliau dalam kondisi yang berduka, tapi beliau tetap mementingkan atau ingat sama tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat gitu. Untuk adaptifnya banyak banget inovasi yang dibuat oleh Pak Ridwan Kamil. Dari CNBC Indonesia itu disebutkan ada 57 inovasi di kurun waktu 2019 sampai 2020 aja nih ada 57. Nah, tapi ada 7 inovasi unggulannya. Apa aja? Itu kayak Picobar yang kita tahu buat yang kemarin pas pandemi ya, kemudian ada OPOP, ada Command Center Citarum, ada Jabar Future Leader, ada Maskara, sama ada Patriot Desa. Yang terakhir ada aplikasi TRK yang buat kita gitu ya, para ASN di Provinsi Jawa Barat. Untuk kolaboratifnya, beliau itu benar-benar sangat terbuka nih untuk kerjasama sama 33 provinsi se-Indonesia. Seperti yang beliau sampaikan kemarin di pidatonya di Forum Asian Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Daerah. Gitu. Jadi sekian, makanya saya memilih beliau sebagai panutan saya. Oke, Gitu. Ada yang mau ngelawan siapa?
Kita dengarkan ya Teh pemaparan-pemaparan dari tokoh-tokoh panutan yang lain. Oke, mungkin yang kedua saya boleh minta Teh Irma untuk memaparkan tokoh panutannya. Silakan Teh. Oke, siap. Nggak mau kalah nih sama Teh Selfie. Saya mengambil tokoh panutan Jawa Barat dari Gubernur Jawa Barat sebelum Pak Emil ya. Ini ada Dr. Haji Ahmad Heriawan LCMSI atau biasa disapa dengan Pak Aher. Nah, Pak Aher ini juga nggak kalah nih sama Pak Ridwan Kamil dari prestasi-prestasi dan dari core value berakhlak yang telah diterapkan. Untuk Pak Aher sendiri menjabat 2 periode dari 2008 hingga 2013, kemudian terpilih kembali untuk periode tahun 2013 hingga tahun 2018. Nah, selama 6 tahun Pak Aher menjabat ini, sudah banyak kontribusi dan penghargaan-penghargaan yang dimiliki oleh Jawa Barat. Yang pertama ada berorientasi pada pelayanan. Dari Pak Aher ini sendiri telah mengalokasikan 20% APBD untuk pendidikan di Jawa Barat dan tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, sehingga biaya pendidikan dasar dan menengah itu gratis, dan kemudian SLTA biayanya berkurang. Nah, untuk akuntabelnya, Pak Aher ini mencegah korupsi dana bantuan sosial menjelang pemilu Presiden Republik Indonesia tahun 2014 kemarin nih. Nah, Pak Aher ini menandatangani kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, kemudian juga mencegah penyerapan bantuan dana sosial yang menurun saat di daerah dan berusaha mencegah penggunaan dana bantuan sosial agar tidak disalahgunakan partai politik tertentu. Kemudian Pak Aher juga kompeten. Ini ditunjukkan dengan adanya penghargaan pada tahun 2015 Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan penilaian kinerja terbaik, pengelolaan kepegawaian terbaik, dan BKD Provinsi Inovatif. Selanjutnya, untuk dari segi harmonisnya, Pak Aher ini meresmikan komunitas Ngariung atau website ngariung.id, di mana komunitas Ngariung ini memiliki berbagai agenda yang menghimpun kebersamaan di antara warga Jawa Barat atau warga Sunda. Salah satunya Ngariung Inspiratif, di mana masyarakat Sunda mewujudkan mimpinya dengan menghadirkan tokoh-tokoh Sunda. Kemudian ada juga aktivitas udunan, yaitu penggalangan dana untuk menyelesaikan masalah sosial. Nah, dari segi loyal, Bapak Aher ini sangat berpegang teguh pada ideologi Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada tanggal 1 Juni 2016, beliau mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk berkomitmen atas tegaknya nilai-nilai Pancasila. Kemudian dari adaptif, Pak Aher ini terus melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas, sehingga Provinsi Jawa Barat cepat menyesuaikan diri dan mengembangkan teknologi-teknologi. Hal ini ditujukan dari prestasi yang telah dicapainya, yaitu penghargaan Anugerah Pelopor Penguatan Sistem Inovasi Daerah atau SIDA pada tahun 2013. Kemudian juga ada penghargaan Primaniarta atas prestasi dalam program pengembangan dan peningkatan ekspor Jawa Barat untuk eksportir berkinerja, pembangunan merek global, dan juga ekonomi kreatif. Nah, yang terakhir kolaboratif. Bapak Aher ini juga sangat terbuka untuk berkolaborasi dari pihak manapun. Salah satu contohnya pada tahun 2012, Pak Aher ini berkolaborasi dengan Gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu Bapak Joko Widodo untuk masalah penanganan banjir, air baku, dan juga transportasi. Nah, gimana nih? Keren juga kan Pak Aher, nggak kalah dengan Pak Ridwan Kamil. Iya, keren-keren Teh. Kita langsung aja dulu ya Teh ke tokoh selanjutnya. Tokoh selanjutnya yang akan memaparkan saya sendiri. Saya mengambil tokoh panutan sama seperti teteh-teteh sebelumnya, Gubernur Jawa Barat. Cuma Gubernur Jawa Barat yang saya akan sampaikan ini adalah Gubernur Jawa Barat ke-10.
atas nama Bapak Solihin Gautama Purwanegara atau yang lebih dikenal sebagai Mang Ihin. Nah, dalam masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau dikenal sebagai sosok si guru lingkungan, gubernur rakyat, dan hingga Gubernur Jawa Barat sepanjang hayat. Tidak sedikit para tokoh nasional juga melakukan sowan atau meminta restu dulu kepada Mang Ihin sebagai sosok sesepuh sebelum bertarung dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah. Nah, dari perilaku-perilaku atau sifat-sifat Mang Ihin dapat mencerminkan nilai-nilai dasar ASN dan semoga dapat kita teladani. Yang pertama ini tadi perilaku berorientasi pelayanan dalam masa kepemimpinan yang pendek. Beliau menunjukkan komitmen dan keberpihakannya kepada rakyat. Dalam penyampaian janji beliau sebagai gubernur, beliau menjanjikan pendewasaan demokrasi dan terjadi perubahan pada saat itu pemilu bupati berubah menjadi pemilihan umum dan dilakukan langsung oleh rakyat. Kemudian akuntabel. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang jujur dan konsisten terhadap pemberantasan korupsi. Kemudian beliau selalu memegang teguh pendiriannya untuk tidak menerima, apalagi menjadikan proyek sebagai alat untuk memperkaya diri, dan beliau juga tidak mudah terpukau oleh uang dan kekayaan. Kemudian ada core value yang selanjutnya yaitu kompeten. Nah, selain terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri, perilaku yang dapat mencerminkan nilai kompeten tersebut yang lainnya adalah membagi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Nah, hal tersebut dapat kita teladani dari Mang Ihin yang juga dikenal sebagai sosok pendidik sejati, konsisten dan bersahaja. Beliau sering mengajarkan caranya bersikap disiplin, kemudian juga beliau sering mengajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, kemudian beliau sering mencontohkan bagaimana seseorang dapat melakukan sesuatu tanpa harus memiliki kewenangan formal dan harus memiliki kedudukan sekalipun. Syaratnya hanya cukup dilandasi dengan niat yang tulus, kemudian semata-mata dilakukan untuk rakyat. Kemudian core value yang selanjutnya adalah harmonis. Saya pernah membaca buku tentang beliau yang berjudul The Troubleshooter. Di buku itu diceritakan kalau beliau dulu sempat menjalani hubungan atau kolaborasi dengan Gubernur DKI Jakarta pada saat itu yaitu Ali Sadikin, tapi hubungan beliau itu disebut sebagai persaingan, namun persaingan dalam bentuk positif dalam pembangunan daerah. Nah, setelah kejadian hubungan tersebut muncul istilah perang daerah atau perang wilayah di perbatasan Jawa Barat dan DKI Jakarta. Namun kedua pemimpin tersebut tetap saling menghargai perbedaan pendapat dan terus memberikan dampak positif untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Kemudian nilai selanjutnya loyal. Nah, dari beliau kita bisa belajar bahwa loyal ini dapat dimunculkan atau dapat dicerminkan dengan nilai rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, setelah pensiun dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau tidak berhenti untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Menurut beliau, pensiun berarti sebuah awal dari karya kemanusiaan. Setelah pensiun, beliau menempatkan diri sebagai pengayom yang membela rakyat miskin dan tertinggal. Kemudian beliau juga menjadi katalisator antara rakyat dan para pejabat dan pengusaha yang biasanya jauh dari rakyat agar tidak kehilangan wibawanya dan bersedia mengutamakan rakyat. Kemudian dari sikap adaptif, pada masa kepemimpinan hingga pensiun, beliau terus menunjukkan sikap ingin belajar yang sangat tinggi, apalagi menyangkut hal-hal yang baru yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari sikap beliau tersebut, kita dapat meneladani perilaku adaptif dengan menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Dan beliau selalu menegaskan bahwa pandangan hidup beliau adalah tidak pernah
usia tidak pernah menjadi hambatan untuk belajar. Nah, core value yang terakhir adalah kolaborasi. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa eh, pada masa pada masa pemerintahannya, Mang Ihin pernah berkolaborasi dengan Gubernur DKI DKI Jakarta, maaf, pada saat itu, dan beliau mengakui bahwa beliaulah yang banyak belajar dari Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jawa Barat DKI Jakarta pada saat itu dalam hal pembangunan daerah. Nah, menjadi kepala daerah di dua wilayah yang berbatasan memang memerlukan kerjasama untuk membangun kawasan tersebut. Setelah belajar dari pemimpin DKI Jakarta yang memang pada saat itu sudah lebih maju daripada Jawa Barat, wilayah Jawa Barat menunjukkan perkembangannya. Industri semen Kaisar dan tiga roda di Bekasi dibangun, kemudian dibangun juga pabrik tekstil di Tangerang, dan pada saat itu baru pembangunan rekreasi Taman Safari di Puncak. Nah, itu pemaparan Mang Ihin sebagai tokoh panutan saya. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Kang Hari mungkin. Kang bisa dilanjutkan untuk memaparkan, maaf, Kang Revin dulu kali ya. Kita ke Kang Revin dulu. Kang Revin, silakan Kang Revin. Siap, Teh Alin, terima kasih. Nah, kalau jagoan teman-teman yang lain ini laki-laki, kalau saya jagoannya perempuan. Nah, jadi nama tokoh panutan yang saya akan presentasikan itu adalah Popong Oce Junjunan, atau bisa dipanggil Cepopong. Nah, beliau ini adalah anggota DPR RI terlama ya dari Partai Golkar. Dia menjabat selama 5 periode. Itu lama banget. Dan memang beliau ini menjadi contoh ya bagi pemuda-pemudi Jawa Barat gitu, dengan penerapan etos kerja dan nilai budi pekertinya yang baik gitu. Nah, jika dikaitkan dengan konteks ASN saat ini berakhlak, sebetulnya untuk secara kita lihat di balansi pelayanan ini Cepopong ini udah mendapatkan sekitar 506 penghargaan, sertifikat, plakat dan piagam itu sejak tahun 1997. Jadi udah banyak banget. Dan memang karena sosok Cepopong ini merupakan sosok perempuan yang mampu mengartikulasikan sejumlah kebutuhan dan kepentingan yang memang menjadi hak perempuan dan anak secara khusus. Lalu secara akuntabel, Cepopong juga beberapa kali dipercaya menjadi pimpinan rapat sidang paripurna DPR ini. Walaupun beliau perempuan, beliau tetap dipercaya untuk memimpin rapat sidang paripurna. Lalu untuk secara kompeten, nah Cepopong ini merupakan salah satu dari beberapa anggota DPR yang perempuan, dan juga memandang bahwa dalam perspektif teori gender itu dan gerakan feminis, Cepopong itu berhasil mengubah stigma perempuan sebagai pengurus rumah tangga menjadi politisi dan membuktikan pentingnya pendidikan dan keadaan sosial sebagai kunci gitu untuk keberadaan perempuan, khususnya di ranah politik praktis. Lalu untuk poin harmonis, waktu tahun 2014 lalu sempat ada rapat sidang paripurna dan itu sangat ricuh dan panas. Namun Cepopong dengan santainya mengucapkan mana paluna eueuh. Nah, itu artinya itu mana palunya nggak ada. Nah, jadi memang saat itu palunya nggak ada dan memang Cepopong melontarkan kata-kata Sunda yang membuat semua orang berhasil lebih adem. Nah, memang hal itu memang biasa diucapkan oleh beliau, dan ini menunjukkan Cepopong tuh selalu berusaha membangun lingkungan kerja yang kondusif gitu, walaupun dalam situasi yang sedang kacau ataupun panas sekalipun. Nah, lalu secara loyal tidak usah diragukan lagi ya, karena memang beliau 5 periode menjabat sebagai anggota DPR RI, dan ini membuat beliau tidak perlu dilakukan lagi lah untuk masalah loyalitasnya. Lalu adaptif, nah dengan terpilihnya Cepopong dalam 5 periode yang berbeda, ini periodenya dari 1987, 1992, 97, 2009, 2014, Cepopong ini berhasil menyesuaikan diri dengan era yang berbeda, teman-teman. Jadi mulai dari era Orde Baru, reformasi, presidennya pun berbeda-beda. Cepopong itu tetap dipercaya oleh masyarakat sebagai wakil rakyat yang mampu menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, yang terakhir kolaboratif. Selain dikenal sebagai anggota DPR RI, Cepopong juga dikenal sebagai pembawa acara di TV, teman-teman. Nah, beliau itu berkolaborasi dengan iNews TV dan membuat acara namanya Ngawangkong Sareng Cepopong. Nah, Ngawangkong Sareng Cepopong tuh kalau di bahasa Indonesia kan artinya ngumpul bareng Cepopong. Nah,
Sehingga dengan terbukanya kerjasama nih Cepopong dengan TV ini ya, aspirasi dan pendapat dari masyarakat itu tidak hanya disampaikan secara formal saja teman-teman, melainkan juga dapat secara non formal yang akhirnya akan menghasilkan nilai tambah dalam aspek penyampaian aspirasi dan pendapat masyarakat. Nah, itu untuk Cepopong nih, mangga dilanjut. Ya, terima kasih Kang Revin pemaparannya, mantap. Akhirnya ada perempuan. Iya, yang selanjutnya terakhir kita dengarkan pemaparan dari tokoh yang menjadi panutan Kang Hari. Kang Hari silahkan. Ya, makasih. Nah, kan kalau yang tadi semuanya pada ngomongin levelannya tuh masih dalam negeri ya. Nah, nih jagoan saya nih, Profesor Dr. Mohtar Kusuma Atmaja. Beliau ini berkiprah di dunia internasional. Beliau ini merupakan salah satu mantan Menteri Luar Negeri. Beliau juga merupakan guru besar FH Unpad di bidang hukum internasional dan sempat juga menjadi rektor di Universitas Pajajaran. Beliau ini mengusung konsep wawasan Nusantara atau negara kepulauan. Dengan konsep jenius beliau, kalian tahu nggak? Beliau ini dapat konsep beliau ini diakui oleh Convention on the Law of the Sea atau disingkat UNCLOS di Montego Bay, Jamaika. Ini mengakibatkan luas wilayah Indonesia itu naik 2 kali lipat karena dihitung dari jarak ditarik garis lurus atau berupa straight line yang ditarik garis lurus dari titik terluar ke titik terluar lain sehingga wilayah darat atau pulau dikuasai oleh Indonesia. Nah, saya bisa ngambil beberapa nilai core value ASN dari beliau. Beberapa di antaranya misalnya nilai berorientasi pelayanan. Profesor Mokhtar ini melayani masyarakat dengan kejeniusannya di bidang hukum internasional. Dengan gagasan beliau yang beliau perjuangkan di kancah internasional, masyarakat Indonesia kini memiliki kedaulatan hingga 12 mil laut, sehingga masyarakat dapat leluasa memanfaatkan kekayaan laut Indonesia. Kalau beliau nggak mencetuskan ide tersebut, mungkin sekarang kekayaan Indonesia diambil sama kapal-kapal asing gitu. Yaitu yang pelayanan yang beliau berikan kepada masyarakat. Walaupun memang tidak secara langsung, tapi berkat ide beliau, kekayaan kita terjaga. Yang kedua, akuntabel. Kita tidak perlu lagi ragu terhadap akuntabilitas dari seorang Profesor Mokhtar. Beliau dapat menjalankan kepercayaan yang diberikan sebagai seorang menteri. Beliau ini 2 kali menjadi menterinya. Yang pertama itu Menteri Kehakiman di Kabinet Indonesia Pembangunan kedua kalau aku nggak salah tuh. Nah, yang menjadi Menteri Kehakiman. Terus di periode selanjutnya beliau jadi Menteri Luar Negeri. Tapi pas menjadi Menteri Luar Negeri ini, gebrakan beliau memang luar biasa sehingga negara Indonesia dipandang oleh dunia internasional. Yang selanjutnya itu nilai kompeten. Nah, Profesor Mokhtar ini tidak pernah berhenti belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Beliau terus gigih menuntut ilmu dan berhasil meraih gelar Master of Law di Yale Law School Amerika Serikat. Dan pada tahun 1956, dan juga gelar doktor dari Unpad pada tahun 1970. Ini menandakan beliau terus mengembangkan kapabilitasnya di bidang hukum internasional. Selanjutnya, ini nilai harmonis ya. Nah, nilai harmonis ini, beliau sebelum menjadi menteri, beliau sempat juga menjadi seorang diplomat. Ya kalian tahulah, kalau jadi diplomat kan tinggal di luar negeri, nggak mungkin dong orang yang tidak memiliki nilai harmonis bisa menyesuaikan diri di luar negeri gitu. Beliau ini sempat menjadi diplomat dan menjabat beberapa kali menjadi diplomat. Hal ini kan membuktikan bahwa beliau sangat mampu menghargai perbedaan selama menjabat di luar negeri. Yang selanjutnya nilai loyal ya. Oh iya, loyal. Masalah loyalitas ini nggak perlu ragu lagi lah. Pak Mokhtar ini memperjuangkan konsep negara kepulauan itu selama 25 tahun di kancah internasional untuk kepentingan Indonesia. Kalian kebayang nggak 25 tahun memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara? Itu menurut aku sih luar biasa sih. Terus selanjutnya nilai adaptif. Dalam menghadapi gejolak perkembangan negara-negara di internasional, Prof. Mokhtar masih mampu mengutarakan sebuah
konsep wawasan Nusantara atau negara kepulauan yang banyak disetujui oleh negara lain. Menurut aku sih itu luar biasa ya. Dia mampu menghadapi perubahan-perubahan dan gejolak-gejolak dari politik dunia, namun tetap diakui gitu ya, konsepnya. Terus nilai kolaboratif, kalau dari kolaboratifnya kita tahu sendirilah, apapun yang disepakati internasional itu kan kita nggak mungkin berdiri sendiri ya. Pasti ini sih Pak Mokhtar ini pasti piawai banget lah, beliau kan diplomat juga, piawai banget menggalang dukungan negara-negara internasional untuk mendukung ide dan konsepsinya. Sehingga menurut aku cara bekerja sama, cara menggalang dukungannya itu sangat, udahlah nggak mungkin diraguin lagi lah. Kalau menurut aku itu sih dari aku. Cukup dari aku, sekian. Makasih. Oke, makasih Kang Hari atas pemaparannya. Luar biasa sekali ya panutan-panutan kita semua ini. Mungkin kita mulai diskusinya. Teteh, ada yang mau didiskusikan? Mungkin nanti pendiskusiannya lebih ke bagaimana cara atau bagaimana perilaku-perilaku dari tokoh-tokoh tersebut dapat kita terapkan mungkin nanti ya di kegiatan kita selama bertugas, atau mungkin di masa depan kita nanti, karena core value ini nanti pasti akan terus berguna untuk kita sebagai ASN juga sebagai masyarakat Indonesia gitu. Ada yang mau menyampaikan lagi? Kalau aku cukup ya, kira-kira kita milih satu ya, yang paling jago lah ibaratnya. Siapa nih? Boleh kalau gitu, Bangga. Ada yang mau menjagokan tokoh panutannya? Saya Aku tertarik sih ya, yang jagoan aku Prof. dong. Mokhtar ya. Prof. Mokhtar itu tadi karena kancanya sampai Wih, internasional, terus efeknya itu dia buat nasional gitu, sampai yang iya, tadi apa yang buat yang garis laut itu ya, ya wilayah itu betul. Itu konsep wawasan negara kepulauan itu beliau yang mencetuskan dan disetujui oleh negara-negara pesisir lain. Bukan pesisir doang, negara internasional itu pokoknya sampai ada Convention of the Law of the Sea itu, UNCLOS itu. Gitu. menarik sih. Saya Prof. Mokhtar keren maupun RK Oh ya, keren sorry, juga. satu lagi ya. Hari, Yang bikin makin keren itu sampai jagoannya Teh Selfie, Pak Ridwan Kamil mengusulkan untuk Pak Mokhtar itu dijadikan pahlawan nasional. Saat ini masih dalam proses pengajuan ke pemerintah pusat. Oke. Wah, luar Keren biasa banget sih itu, ya. keren. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi, Akang Teteh? Mungkin Saya setuju nih ya sama Teh Selfie tadi, memang Prof. Mokhtar sepertinya keren juga ya untuk penerapan kita ya core values ASN buat sekarang ataupun nanti di masa depannya, karena memang jangkanya panjang sekali ya kalau misalnya terkait dengan hukum gitu ya, penetapan ini kan Nusantara kan akan berlaku selamanya ya hingga ke depannya. Dan juga kemarin kalau nggak salah sempat jadi nama jalan ya Kang Ari ya, Prof. Mokhtar. Nah, betul. Keren sih. Oh iya, Keren benar. banget nih gitu. Apalagi kita sering lewat ke sana gitu ya. Kita sering lihat namanya, wah emang beliau memang betul Ya, sosok Jalan yang Layang bukan Pasopati. main-main. Ya, Siap. ya, Jalan Layang Pasopati itu sekarang diganti namanya jadi Jalan Layang Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja. Keren. Keren. Iya. Kalau gitu kita setuju ya, Kang Teteh, tentang tokoh panutan yang tadi kita sampaikan. Iya. Irma Keren setuju nggak, semua Teh sih, Irma? tapi sebenarnya Iya, semuanya betul. keren sih. Iya, Setuju. oke. Iya, udah menambah ini prestasi dan kebanggaan Indonesianya. Iya. Iya, Semoga kita siapa bisa mengikuti jejak Prof. Mokhtar sama panutan-panutan yang betul. lain. Amin ya rabbal Iya. alamin, amin. Siapapun tokohnya, saya yakin tokoh tersebut merupakan seseorang yang pantas kita jadikan panutan untuk kita semua, dan semoga perilaku-perilaku tokoh tersebut yang mencerminkan core value ASN yang tadi kita sampaikan bisa kita teladani ya, Akang Teteh semuanya. Amin. Dan kita juga sebagai calon ASN nantinya kita bisa memahami dan
bisa mengimplementasikan dengan baik core value tersebut dimanapun nanti kita akan ditegaskan. Seperti itu. Go internasional. Ya, siap. Nah, semoga nanti Mantap. kita selanjutnya ya menjadi tokoh-tokoh. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Amin. Iya. Mungkin kalau nggak ada, kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, mungkin saya tutup diskusi kita kali ini. Apa ada yang mau disampaikan lagi, Akang Teteh? Dari saya cukup Teh. Cukup. Terima kasih. Cukup? Hatur nuhun. Saya juga Ya. cukup, Teh. Terima kasih teman-teman. Iya. Iya, mungkin saya tutup saja diskusi kali ini dan kita juga nanti mungkin akan bertemu lagi di diskusi-diskusi berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Nuhun. Sampai Terima jumpa. kasih semuanya. Mantap, mantap, Sampai mantap, jumpa mantap, mantap. di episode 2.